Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahim. Nahmaduhu subhanahu ala fadlihil amim wa ihsanihil azim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amarna bisilatil arham wa kafalatil aitam wa badlal amwal wa ighathatil muhtaj wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khiratuhu min khalqihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan para pendengar Radio Al-Um serta para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di hari ini 20 Ramadan yang insyaallah nanti malam berarti sudah mulai qiyam malam 21 Ramadan, mulai pencarian Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada sore hari ini teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi calon peserta iktikaf sudah mulai berdatangan, bersiap-siap, karena begitu matahari tenggelam sudah mulai aktivitas di sini, bahkan sebelumnya sudah harus siap-siap di sini. Ya insyaallah di antara kegiatan 10 hari iktikaf kita akan mengkhatamkan biidznillah 2 kitab yang bersanad. Pertama kitab I'tiqad Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah yang lahir tahun 97 Hijriah, wafat tahun 161 Hijriah. Beliau termasuk guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kita akan belajar akidah beliau seperti apa. Kemudian yang kedua, kitab Manaqib Imam Syafi'i, keutamaan-keutamaan Imam Syafi'i rahimahullah, yang berjudul Hikayat Anis Syafi'i rahimahullah, karangan Al-Hafidz Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajurri Asy-Syafi'i yang wafat tahun 360 Hijriah. Nah, silakan hubungan dengan panitia nanti tentang kitabnya. Yang pertama akan saya baca dan saya sarah. Yang kedua insyaallah akan dipandu oleh Al-Ustaz Muhammad Syuaib Al-Faiz LCMSI, yang akhirnya biidznillah juga akan kita beri ijazah. Nah, sekarang ini jamaah sekalian rahimakumullah, mengingat peserta belum lengkap, maka saya akan mengisi dengan sebuah kajian tematik. Yang kajian tematik ini memang sudah seharusnya disampaikan dan selama ini belum disampaikan untuk di Al-Um atau di Radio Al-Um. Ini sangat penting sekali, mengingat bagian daripada isi Ramadan, amal kebajikan di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, adalah masalah ini. Apa itu? Masalah keajaiban sedekah. Kita akan membahas keajaiban sedekah. Salah satu daripada gelar bulan Ramadan adalah Sahrul Infaq was Sadaqah was Zakah. Itu adalah gelar bulan Ramadan. Baik. Kalau saya memberi judul keajaiban sedekah, berarti sedekah ini ajaib. Ya, sangat ajaib. Termasuk dalam bentuk kisah. Ada kisah ajaib, ada kisah ajaib. Saya yakin ada puluhan kisah ajaib, tapi mungkin 1-2 kita sampaikan sebagai contoh. Kita baru akan mengetahui bahwa sedekah itu memang sangat-sangat ajaib.
Setelah dapat siraman dari Al-Quran, dari sunnah, kemudian dari kisah yang bukan khurafat, kisah yang benar, yang waqi'i, yang realistis, kisah yang nyata, kisah nyata, bukan kisah fiktif, maka kita betul-betul meyakini dengan mantap kalau sedekah adalah satu ajaran Allah yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan keutamaan dan fadilah, lebih dari 20 fadilah. Baik. Jamaah sekalian rahmatullah, kita awali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat, merenungkan, memikirkan, mengevaluasi apa yang sudah dia suguhkan, apa yang sudah dia korbankan untuk menyongsong hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan mengabarkan apa yang kalian lakukan. Di dalam surah Al-Hasyr ini, jamaah rahimakumullah, Allah memerintahkan bukan sembarang orang yang Allah perintah, tapi orang yang bagaimana? Yang Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, baru diperintah. Berarti yang diperintah orang yang bagaimana? Yang beriman. Bukan semua manusia yang beriman. Lalu setelah Allah memanggil orang beriman, siapa orang beriman? Ya kita-kita ini termasuk. Kita-kita semua, saya, Bapak, Ibu, para pendengar, orang beriman. Oh, berarti kita yang dipanggil sama Allah. Ya. Setelah dipanggil, mari kita dengarkan apa kata Allah. Ittaqullah. Takutlah pada Allah, bertakwalah pada Allah. Setelah disuruh bertakwa, Allah melanjutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayo masing-masing kamu lihat, kamu renungkan, kamu evaluasi, kamu lihat rapotnya apa yang sudah kamu lakukan untuk menyongsong hari esok, hari kematian, hari kebangkitan. Sudah begitu, kemudian yang ketiga diperintah lagi sama Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah. Dan takutlah kamu pada Allah, bertakwalah pada Allah. 2 kali Allah menyebut dan bertakwalah pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengabarkan nanti semua yang kita kerjakan besar atau kecil akan diberitakan, akan ada laporannya. Sebelum dilaporkan di hari kiamat, disuruh mereka-reka sendiri, mengevaluasi sendiri rapot kita itu seperti apa. Jadi ini hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Masing-masing silakan menghisab dirinya, merenungkan dirinya sebelum dihisab oleh Allah. Nah, tempat yang paling bagus, acara yang paling bagus untuk muhasabah apa? Apa acaranya namanya? I'tikaf. I'tikaf itu adalah hari-hari muhasabah. Hari-hari muhasabah untuk melihat saldo kita, saldo bekal akhirat kita. Kita sudah setor apa belum? Kalau belum disuruh setor. Mumpung belum Allah nanti yang membacakan. Jamaah sekalian rahimakumullah, baik. Kalau begitu kita fokus dengan kata takwa. Kita udah dipanggil oleh Allah, disuruh bertakwa, disuruh evaluasi, disuruh bertakwa. Masya Allah 2 kali dalam ayat yang pendek. Apa itu takwa? Takwa diterangkan oleh para ulama macam-macam penjelasannya.
Semuanya benar dan menarik. Salah satu yang menarik untuk kita ulang-ulang agar kita faham, hafal, lalu menjiwai, yaitu definisi takwa menurut Imam Ali, menurut Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan at-taqwa al-khawfu minal jalil. At-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Ada 4 faktor, ada 4 elemen dari definisi takwa menurut Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Yang namanya takwa kepada Allah adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung. Karena Allah itu maha agung, maka kita takut. Karena kita tahu Allah maha agung, maka kita takut. Takutnya kita kepada Allah selalu dikemas bareng-bareng dengan unsur roja, harap, dan dikemas dengan unsur mahabbah, cinta. Jadi takutnya kepada Allah itu takut yang bercampur cinta, takut yang bercampur harap, bukan takut murni. Takut, cinta, harap jadi satu. Kenapa? Karena Allah Maha Agung. Berarti takutnya ini bersifat mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Takutnya bersifat mengagungkan Allah. Tidak sama dengan kalau kita takut dari musuh. Kita takut dari musuh bukan mengagungkan musuh. Takut dari godaan setan bukan mengagungkan setan, beda. Ini takut tapi kita juga rindu kepada Allah. Kita rindu kepada Allah, kita cinta pada Allah, berharap kebaikan Allah. Sekaligus kita takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik. Yang kedua, al-amalu bitanzil, melaksanakan Al-Qur'an. Mengamalkan isi Al-Qur'an. Akidahnya diimani, hukumnya diimani lalu dilaksanakan, ibadahnya diimani lalu dilaksanakan, akhlak-akhlaknya diimani lalu dilaksanakan, kisah-kisahnya diimani lalu direnungkan, diaktualisasikan, dijalankan nilai-nilainya. Baik, ini panjang ini, tapi kita enggak akan bicara itu. Terus yang ketiga, waridha bil qalil. Takwa adalah kita punya sifat hati kita ini hati yang qanaah. Hati yang beriman kepada Allah, hati yang beriman kalau Allah itu adalah Ar-Razzaq, yang membagi rezeki, lalu apapun hasilnya setelah kita usaha yang diperintah oleh Allah, maka kita ridho dengan pembagian Allah. Dapat sedikit kita ridho, sebagaimana kita juga dapat banyak kita ridho. Karena ini bagian daripada iman kepada takdir Allah, kuasa Allah, pembagian Allah. Jadi luar biasa ini. Luar biasa definisi takwa menurut Sayyidina Ali. Dan yang keempat, selalu dalam keadaan siap dan persiapan untuk menyongsong hari esok. Hari perjalanan panjang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu bentuk takwa adalah isti'dad. Persiapan mati. Persiapan alam barzakh. Persiapan alam akhirat yang abadi. Salah satu bentuk isti'dad, persiapan itu adalah al-infaq, as-sadaqah, az-zakah, membelanjakan sebagian harta. Baik membelanjakannya yang
bersifat wajib atau yang bersifat sunnah. Ada infak wajib, ada infak sunnah. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Pokoknya infak fisabilillah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan infak ini sebagai rukun Islam. Menjadikan infak ini sebagai bukti iman. Perhatikan, rukun Islam, bukti iman. Rukun Islam adalah zakat. Bukti iman adalah sedekah. Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu burhan. Was-sadaqatu burhan. Dan sedekah itu adalah bukti. Kalau zakat itu rukun Islam, kita faham. Nah, kalau sedekah itu bukti iman, adalah sabda Nabi, was-sadaqatu burhan. Riwayat Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak sekali ayat Allah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran menunjukkan betapa pentingnya infak fisabilillah dan betapa buruknya orang yang tidak mau infak fisabilillah ataupun yang enggan. Dan betapa tingginya kedudukan infak fisabilillah di sisi Allah. Disebutkan sebagai kebajikan, disebutkan sebagai sifat ahli surga, disebutkan sebagai tempat keridhaan Allah, disebutkan sebagai keberkahan, pengembangan harta, rasa syukur dan macam-macam. Sampai 20 fadilah. Di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Sampai 20 fadilah, keutamaan. Jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu perintah Allah yang mengandung kelembutan. Coba perhatikan firman Allah. Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Surat An-Nur ayat 33. Wa atuhum, dan berikan oleh kalian, berikan kepada mereka. Hai orang-orang yang punya harta, berikan kepada mereka yang berhak menerima. Min malillah, apa? Memberikan dari mana? Berikan sebagian dari harta Allah. Jadi Bapak Ibu, harta yang ada di tangan kula panjenengan ini bukan harta kita. Itu cuma titipan, amanah sementara. Amanah ada hak guna sementara dengan segala aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu aturannya wa atuhum, berikan kepada mereka yang berhak, mimmalillah, dari harta Allah yang dititipkan sama sampean, alladzi atakum, yang dititipkan sama sampean. Allah memberi kita harta lalu meminta kepada kita untuk membelanjakan sebagian kecil, sebagian kecil, min litab'id, mimma lillah, hartanya juga sudah Allah, jadi harta Allah. Terus kita disuruh infak hanya sebagian kecil dari yang kita terima. Kita terima dari Allah banyak. Coba bayangkan, untuk zakat saja semua kendaraan pribadi tidak dihitung, semewah apapun hartanya nggak dihitung. Semua mobil rumah yang kita huni seperti istana sebesar apapun tidak dihitung. Tidak ada zakatnya. Tempat tinggal nggak ada zakatnya, mobil tidak ada zakatnya, semua peralatan. Kalau kita punya toko, semua rak-rak dan seterusnya, tidak ada zakatnya. Yang dizakati, yang dihitung hanya harta. Kalau yang dagangan, yang barang didagangkan, stoknya, ya, yang di gudang, yang ditayangkan, yang dipampangkan, yang dijajakan,
uang tunai, ya, kemudian dicampur dengan hartanya yang lain, dikurangi dengan pengeluaran di bulan itu, sisanya 1 nisab enggak. Itu pun dikeluarkan 2,5%. Mimma lillah. Berikan kepada mereka yang berhak dari sebagian harta Allah yang dititipkan sama sampean. Luar biasa. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat berkasih sayang kepada kita. Memberi kita banyak, memerintah infak kecil. Sangat-sangat kecil. Namun demikian kalau yang kecil itu kita taati, subhanallah, diberi lagi berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang begini ini hanya berguna bagi siapa? Bagi yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bagi yang beriman, bagi yang percaya. Bagi yang tidak percaya berat, wong enggak percaya kon zakat. Cek enake aku wis kerja soro-soro dadakno zakat. Omane lek di zakat, zakate iku gedene lek dihitung zakat 1 M. Cek enake atuh 1 M, dia lupa. Nah kalau 2,5%-nya saja 1 M berarti pokoknya pinten niku? Berapa? Mek 2,5% nih 1 M. Lah berarti kekayaannya biro? Gak iso ngitung wis nggih, tak serahno sampeane wis ngitung. Ya katakanlah cuma 2,5 juta. Berarti kekayaannya pinten? 100 juta. Dia lupa kalau dia punya 100 juta. Dia begitu menghitung, dihitung-hitung. Loh, akeh dibanding zakatku 2,5 juta. Waduh cek enak wong melarat iku ya. Atuk 2,5 juta niku. Dia lupa kekayaan dia itu 100 juta. Mek digandoli sing 2,5 juta. 2,5 juta lek dibayar iku sing 1 juta iso dadi 200 juta. Lali. Lek mboten iman gak ngarah gelem. Enggak mungkin orang infak. Krana niku Kanjeng Nabi muni napa? Wasadaqatu burhan. Sedekah iku bukti lek wong iku iman. Lek gak iman gak ngarah. Gak ngarah zakat, gak ngarah infak, gak ngarah sedekah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan kepada kita ini yang sudah beriman dengan Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Saman seneng sing 2,5 juta ya seneng. Ambek sing 100 ya tambah seneng. 2 juta seneng sing 1 juta seneng, wis seneng tok pokoke Mas. Iya Mas yo seneng. Saman diuji nang Gusti Allah. Saman gelem gak ngetokno 2,5 juta iki lillahi ta'ala. Saman lak seneng, iya seneng. Gelem ngetokno lillahi ta'ala krana iman nang Gusti Allah. Engko janjine Gusti Allah iku dinilai berlipat-lipat sampean. Iku baru ki dunya durung ki akhirate. Lek muni enggak aku gak gelem, ya wis gak ngarah entuk keapian. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Percuma. Sampean kepengin bahagia, kepingin, tapi kawan zakat gak gelem, ya gak entuk, gak ono ceritane. Kepengin swarga, kepengin widadari, pengin zakat gak gelem lho. Ya gak ono ceritane. Ya iku ae sampean ceketem. Lek gak marang kok iso dadi ula ke akhirat, dadi setrika, ya wis iku dirasakno ke akhirat. Jamaah sekalian rahmatullah. Padahal Allah luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberi kita banyak.
menyuruh kita infak, sedekah, zakat sedikit. Yang wajib itu sedikit. Kalau itu yang sifatnya sukarela terserah. Semakin sampean wong apik ya semakin akeh sing samatokno. Kayak dene Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oleh infak pinten? Bukan zakat wajib. Mek sedekah, pinten sedekahe? 100% beres. Ketika Nabi butuh, tahu dakwah ini butuh harta, beres. Istrinya ridho, anaknya ridho, subhanallah. Maklum, menungso sing paling apik sakbadane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak beriman enggak mungkin. Jamaah sekalian rahimakumullah, apakah dengan begitu Abu Bakar melarat? Tidak. Enggak pernah kiri, enggak pernah melarat. Baik, kita lanjut. Terus layak napa lek wong diga ojo maneh sedekah infak. Zakat itu gak gelem ya iku malu. Sampean tokno zakat. Kekayaan sampean iku akeh omahe gak dihitung lho. Omah sampean mungkin sak M. Kemaruk kepengin duwe omah kau wedhe. Gak dihitung wis gak usah dizakati. Gak ana zakati omah. Omah sing dinggeni maksudnya. Siji lek ambe sing omah didol. Terus duwe toko kau wedhe ya wis. Apa dodolan? Tokone gak dihitung. Duwe mobil mewah sak Malang wong ijen dek duwe misalkan mbu mobil apa gak rupane oke. Wis pokoke anggap ae pokoke orang top lah sudah. Wis gak usah dihitung. Tambahi maneh duwe sepeda pancal regane sak mobil Mercy misalkan. Mbu sing yo opo bane gak ngerti. Kan wonten sepeda regane sak mobil. Wingi kula nang Surabaya rurupane kula. Mertamu nang wong dikon nginep kaya kono. Masyaallah omahe iku mobil pira, sepeda pancal pira, aneh-aneh bentuke, regane sak motor, sak mobil. Sepeda ontel siji niku sak mobil regane. Masyaallah, gak mbayangno. Wis gak apa-apa, kuah bae sing sampean gawe iku Mas iku gak nok zakate, gak usah dihitung. Coba ya apa sampean? Wis gak dihitung, wis saiki sing dihitung apa? Iya, kekayaan, uang tunai yang disimpan, barang dagangannya apa wis dihitung. Anggap ae ngene niku wau. Oh, ternyata di total 200 juta. Oh ya wis 200 juta. Berarti zakate pinten? Mek 5 juta. 200 juta mek 5 juta setahun pisan. Sifati wajib niki sing sifati wajib. Dadakno gak gelem digendoli. Mong akeh lho 5 juta iku. Lah entek akeh gawe apa isih kan gawe tuku tiket. Nang Surabaya, nang Jakarta ping 5. Waduh. Cek nemene oleh ngitung rek lho. Ojo dikira lek sampean ter apa lek sampean umpama di zakat ngono apa sih? Ya kok kurang dhuwitku, masyaallah. Dadi lek di zakati kuwatir kalong jarene. Berarti ingin mempertahankan jumlah cek akeh lho. Iku sampean lek njene medhit, iku enggak katambah sugih. Sampean iki wis melarat wis ketok. Jare Kanjeng Nabi wis ditulis melarat ana kek bathuke ngoten lho, fakir. Wis ketok ditulis melarat. Ketika kita kikir, ingat siapapun kita yang kikir, pastikan Anda sedang melarat. Sudah menjalani hidup melarat. Hati was-was, ndak pernah tenang, ya, harta enggak barokah. Ya, dimusuhi sama Allah, mulai dirasani nang tangga teparu kabeh, medit. Kita enggak punya pamor. Tidak punya tempat di hati masyarakat, apalagi di sisi Allah. Harta enggak akan pernah berkembang. Memang ketoke rekeningnya gak kurang 5 juta. Tapi ingatlah, ini awal menjalani kesengsaraan. Tidak zakat membawa kesialan besar kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ali Imran 180. Ojo pisan-pisan nyono lan ngira wong sing medhit gak gelem ngetokno sebagian sing dikaruniakno nang Gusti Allah nang dheweke. Ojo ngira lek iku api. Bakal dikalung iku bahkan Allah kanggo wong iku mau lan bakal dikalungno njiret gulune ke akhirat mene-mene. Apa sing ndeke nyeketem sing gak gelem ngetokno zakate iku dirupakno iso tali jiret. Njiret awake. Nglekke ayat liya didadekno setrika teko neraka. Disetrikakno kabeh nang gegere. Disetrikakno nang jidate. Naudzubillah min dzalik. Disetrikakno nang lempenge wis kabeh disetrika. Gara-gara mestine duit itu bukan miliknya, Allah mek nguji. Allah ngelewatno rezeki kanggo wong-wong termasuk kanggo dakwah, kanggo fisabilillah melalui dheweke. Sik coba kon eling ta gak wis takne akeh. Terus ana duweke umat, duweke agama, duweke wong fakir miskin dan lain sebagainya, tak lewat awakmu titip nenno ya. Dadane gati nenno dipangan pisan. Naudzubillah. Jadi orang melarat niku wah, Allah. Apa? Orang kikir niku masyaallah Allah sangat. Orang kikir, orang tamak niki sama dengan orang fakir maksud kula. Jadi orang kikir iku padha karo wong fakir. Wong fakir. Mangkane lek ana wong sing gelem korupsi padahal wis magrong-magrong kabeh niku wis gedhe lah. Omahe, duwite, sembarange, jabatane. Kok sing gelem korupsi niku napa? Ini ku wong fakir, wong melarat. Melarat atine. Luwih melarat, luwih elek timbangane wong sing melarat wong desa, melarat donya tapi atine sugih. Gak gelem ngemis. Apa maneh pek pinek barang liyan. Apa maneh bersifati berkhianat dikon jaga malah dilek. Niku kejahatan yang berat, kejahatan yang berat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi jangan mengira orang yang bakhil dengan apa yang Allah titipkan kepadanya. Jangan mengira itu baik, tidak. Itu bahkan buruk untuk mereka. Akan dikalungkan kepada mereka apa yang harta yang dia pertahankan padahal bukan hartanya. Harta yang dititipkan melalui dirinya akan dikalungkan di hari kiamat. Karena itu jamaah sekalian rahimahullah disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, tidak ada orang yang menyimpan harta kekayaan emas, harta kekayaan perak dan lain sebagainya, terus tidak dibayarkan zakatnya, zakat wajibnya tidak dibayarkan, melainkan di hari kiamat Allah akan merupakan dalam bentuk lempengan besi dari neraka, lempengan api neraka. Nggih nemen panase gak kena diceritakno. Marungeten dadi didadekno setrika, dicosno nang gone lempenge, kiwa tengene, nang gone gegere, nggih. Pokoke mari dicos gosong adem, dicos maneh adem, ngali cos maneh bathuke, lempenge, gegere dan seterusnya. Ini kena naudzubillah, ini azab orang yang tidak berzakat wajib. Yang tidak berzakat wajib. Nah, ini jamaah sekalian rahmatullah diterangkan oleh Nabi SAW, yaitu terus diulang-ulang fi yaumin, di dalam satu hari. Ukuran satu hari neraka itu 50.000 tahun. Ya sampai selesai semua urusan hukum di antara para hamba Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sangat berat. Di hadis yang lain dikatakan di dalam hadis Bukhari Muslim juga di hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Rasulullah dawuh man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu musila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwiquhu yaumal qiyamah yaqulu ana maluka alladhi malakta ana kanzuka alladhi kanazta. Jadi tirase Kanjeng Nabi sapa sing dinai sugih nang Gusti Allah dinai duit sampai wajib zakat. Pinten wajib zakat ngengkok dibahas insyaallah. Terus gak membayar zakate ben taun. Mongko duwite niku wau sing mestine dizakati kok gak dizakati dirupakno nang Gusti Allah gek dina kiamat dadi ula. Ula sing botak. Wis botak marono ana sungune, ana sungute. Maroten apa jenenge nyekik lehere ambek ngomong aku iki donyamu biyen sing kon simpen aku donyamu sing kon simpen gak kon zakati. Kenapa dalam bentuk ular seperti itu? Itu artinya lek gek Cina utawa gek wong Jawa biyen berarti ula topo sing wis pirang-pirang tahun pirang-pirang abad. Ula sing topo sing sampai butak marung ana sungune iku berarti ula sing upase tingkat tinggi nomor wahid. Ndelok raine tok niku wis wedi. Durung maneh didilat. Nggih. Jadi dirupakan dalam bentuk itu menakutkan sekali di hari kiamat. Bagi orang-orang yang pelit yang tidak mau zakat. Karena itu jangan pernah jadi orang kikir, enggak apik, enggak selamat. Elek wong gak gelem zakat iku. Karena iku Gusti Allah Subhanahu wa taala mewajibno zakat, majibake zakat lan Gusti Allah merintah infak. Allah jamin lek zakat, lek infak diterima nang Gusti Allah, dikembangno nang Gusti Allah, rezekine dijamin milih dunya niki. Kula panjenengan Bapak Ibu napa purun dipun dadosaken rezekine milih nang Gusti Allah? Purun napa mboten? Purun nggih. Purun. Lelek kepingin rezekine niku milih nggih syarate kudu gelem infak zakat. Lek infak lan zakat niku dijamin milih. Tapi lek mboten infak zakat seret. Wis ngono masih rupane ketok akeh donyane enggak nggawa berkah, mboten damai, enggak tentrem ayem. Nggawa masalah ae, nggodho ae. Marono ya dibenci wong. Marono lek mati ya gak selamat. Elek niku wong kikir. Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apa ae sing sira infakno, apa ae lah sing sira infakno, Allah pasti ganti. Allah iku sing paling sae, sing paling apik oleh ngenai rezeki. Allah adalah zat ingkang paling sae anggene maringi rezeki. Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Apapun yang kamu infakkan Allah ganti kok. Jadi jangan pernah berhenti infak. Infak sama dengan mengalirkan harta kita sendiri. Mengalirkan rezeki kita sendiri. Bahkan Allah nantang setelah Allah menerangkan segala bukti kekuasaannya, kebenarannya, karunia-Nya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Sapa wong sing gelem ngutangi aku? Jare Gusti Allah. Sapa sing gelem ngutangi aku? Bakal tak wenehi piwales yaiku berlipat-lipat. Berlipat-lipat sing akeh. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Enggak mung milih tapi milih sing akeh dilipat gandakan nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu Allah berfirman tidak hanya di dalam Al-Qur'an tapi juga di dalam hadis qudsi, ya bani Adam anfiq unfiq alaik.
Hei anak Adam, nafkao awakmu iku. Bayaro infak awakmu iku. Belanjakno ing dalane Gusti Allah. Saking donyamu iku. Unfik alaik, aku mesti bakal ngilekno rezekimu. Para jamaah, Bapak Ibu pendengar pemirsa rahimakumullah. Jadi ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun uqsimu alaihin." Aku bersumpah, 3 hal yang aku bersumpah demi Allah. Nabi sumpah. Napa isi sumpahe? Ma tawadha'a 'abdun lillahi illa rafa'ah. Ora ana siji kawula sing tawaduk nang Gusti Allah, tawaduk krana Gusti Allah, kejaba Allah itu bakal ngangkat derajat wong iku. Tidak ada orang yang merendah karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Wa ma fatahallahu 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu lahu baba faqr. Ora ana kawula sing buka pintu njaluk-njaluk nang menungso, kejaba Gusti Allah mbuka lawang melarat nang gone wong iku. Kalau ada orang sudah mulai minta-minta ingin menambah kekayaan, bukan untuk menyambung hidup karena saking enggak adanya orang yang peduli dengan dirinya. Sampai ambil zakat, lembaga zakat enggak ada, negara enggak ada. Cuma misalkan hanya ya ngurusi pajak, dana sosial ya enggak nyampe ke dia. Ya, kartu sejahtera enggak nyampe ke dia. Kartu makan pagi sore enggak nyampe ke dia misalkan. Akhirnya naparku njaluk-njaluk, itu lain. Orang njaluk untuk hidup itu beda, itu enggak kita bahas. Tapi ini adalah njaluk kanggo sugih, dikon kerja emoh. Enak pola njaluk iku sedina atau 100.000, lek kerja atau mek 50.000. Enakan ngemis. Naudzubillah. Itu yang bentuk orang awam. Mungkin yang bentuk yang lain ngajakno proposal koyok yo koyok kanggo yayasan. Tibane kanggo awake dhewe. Wah niki bahaya lek ngoten niku. Ndak ada orang yang membuka pintu minta-minta untuk dirinya kecuali Allah sudah memasukkan dia ke ruang kemelaratan. Dijebloskan oleh Allah ke dalam ruang kemelaratan. Jadi Nabi bersumpah 3 hal, itu baru kedua. Ketiga, wa ma naqasa malun min shadaqah, ora ana ceritane sedekah iku ngurangi donya. Donya gak bakal kurang mergo sedekah. Demi Allah, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, justru akan berkembang. Enggak percaya buktekno, mek modal iman. Modal iman. Pasti saya akan mendapatkan sampai mendapatkan seperti yang Nabi ceritakan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau di dalam riwayat yang lain mana qasamalun min sadaqah bal tazidhu sampai 2 kali. Tidak ada ceritanya harta berkurang dari sedekah, karena sedekah justru sedekah akan menambah harta. Justru sedekah akan menambah harta sampai 2 kali. Jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itulah orang yang infak ini orang baik. Orang yang infak ini orang yang hatinya bersih. Orang yang infak ini orang yang ahli surga. Orang yang infak ini orang yang paling berguna, paling bermanfaat. Inilah orang yang membangun peradaban. Nih kula takon nang sampean kabeh niki. Sing membangun YBM, Yayasan Bina Al-Mujtama. Dengan luas tanah sekian, dengan bangunan sekian, untuk pesantren SD, untuk pesantren SMP putra-putri, untuk calon pesantren SMA, untuk pesantren kader dai, untuk pesantren tahfidz Al-Quran, untuk radio, untuk perkantoran, untuk masjid dan lain-lain. Sing bangun iki wong medhit napa wong sing loman?
Sing medit napa sing loman? Sing loman. Sing infak napa sing nyeketem? Sing infak. Berarti yang membangun masyarakat sinten? Orang yang infak, bukan orang yang pelit. Orang kikir dan pelit tidak pernah membangun masyarakat, merusak. Menghambat pembangunan, merusak, mendatangkan bala. Itu orang yang kikir. Tapi orang yang membangun, itulah sejatinya orang-orang yang membangun negeri ini. Membangun SDM, sehingga ana wong-wong iso maca Quran, hafal Quran, wis entuk tajwid bersanad. Marungono hafal Quran atuk sanad teko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar akidah, belajar hadis, belajar ilmu apa wae ana sanate, ketemu ulama, ketemu sing nulis, lek hadis ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaki apik, nggih semangat engko lek wis mulai padha nggawe kabeh pesantren utawa kerja sing apik, akhlaki apik, rumah tanggai apik, lek dadi pemimpin apik, subhanallah. Niku sing bangun sinten? Wong medhit napa wong sing infak? Wong sing infak. Jadilah orang infak. Apalagi infaknya jelas fisabilillah, yang kemanfaatannya untuk umat. Kita mati, kita masuk kuburan, subhanallah mengalir ke rekening kita di akhirat tanpa batas. Karena kita mu'alah dengan Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Enggak kayak investasi sebesar-besar kita investasi dengan teman untuk pendanaan yang syar'i atau untuk saham yang syar'i paling piro. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi amal akhirat bi ghairi hisab, wis gak ada ngitung. Gak ada ngitung. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi orang kikir adalah merusak. Orang infak adalah membangun. Membangun negeri, membangun bangsa, membangun negara. Ini orang yang infak, membangun SDM. Kalau kita umat Islam ingin membangun peradaban, mustahil tanpa zakat, mustahil tanpa sedekah. Inilah orang-orang kaya, kaya hati, yang masuk surga karena hartanya, yang harus diiri. Orang kekayaan biasa, mungkin kekayaannya 2M, tapi infak 1M. Subhanallah. Separuh kekayaan. Saya tahu orang-orang seperti ini. Ya, saya tahu orang infak 1M, 1M lebih. Dia enggak melarat. Tambah lancar. Apalagi dia juga enggak mau diketahui oleh siapapun. Namanya, udah tutup. Saya hanya ingin di akhirat. Seperti dalam hadis, sedekah tangan kanane, tangan sing tangan kiri, tangan kiwa ora weruh. Saking nemene ikhlase. Bahkan istrinya juga enggak tahu. Wis aja bilang, "Lho ngono kok istrine ya Ustaz tak kok dhewe." Jare istrine, "Aja kondo, empun kondo anu Ustaz. Mas, soalnya ini kula dewi, cak dewi mas, wong kula nggak kepingin infak, masya Allah. Jadi rebutan nyengitno amal. Jamaah sekarang Allah, seandainya nggak disengitno ya nggak apa-apa, boleh, bagus. Tapi kalau disengitno lebih bagus, tingkatannya seperti itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya Allah itu menghargai semua orang yang infak, apakah sing isik belajar infak utawa sing wis ahli infak. Niku masing-masing duwe rega. Orang yang masih belajar infak maksa, aku mari ngaji Ustaz nerangno ana Qur'ane, ana hadise, ana kongkonane, ana ancamane, ana waduh, ya kepingin fadilai, ya ngeri ancamane, tak belajar infak. Waduh rek. Infak 1 juta. Infak 1 juta. Duit akeh. Duit kan meh 50 juta. Diinfakno 1 juta. Waduh, utawa 1 juta seprapat.
Sakjane eman, tapi mari ngaji apa ya? Yes bismillah wis, aku yakin wis belajar yakin. Lho niki Masya Allah nih, regane ku larang. Allah menghargai orang yang berbuat karena iman dan wahtisaban. Belajar iman. Napa fadilai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun tanggeleti, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdalu, utawi endi sedekah niku ingkang langkung sae. Sedekah pundi ingkang langkung sae, langkung utama ya Rasulullah? Dipun jawab dening Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun tahsal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah sing paling apik yaiku seliramu ngetokno sedekah sementara seliramu iku wong sing sehat medhit. Sehat medhit wedi melarat kepingin sugih. Iku kondisimu. Masya Allah sehat, wong sehat lah kepingin iso tuku kikil, iso keturutan, satu cah seperapat. Iso dadi kikil pirang wajan nggih. Waduh kikile sapi sak kelurahan ta nggih. Ya gak entek sampean mangan. Nggih pirang dina tuku kikil sak mono. Saiki iku lek sing seneng kikil, seneng sate, waduh pirang sondok iki. Sing seneng napa? Panganan napa lah, buah-buahan napa sing paling disenengi? Ya memang iya dadi rupa anjane, tapi akibatnya kan berat. Akhirnya ya apa-apa kok ditokno duduk nek dheke. Iki lho nek amang liya saking Gusti Allah titip. Kepingin ero, sekon iki pek pinek barang liyan apa ora. Iki Gusti Allah wis mutusno iki duduk nekmu. Iki hake wong liya. Dari Kanjeng Nabi, awakmu ngetokno sedekah sementara kondisimu iku sehat, iso kena gawe numpak, iso gawe lunga, iso kena gawe ngombe, mangan, nyandang. Wis pokoke wong sehat, lek sehat lek nyekarep. Lah lek wong loro biasa loman wong loro niku. Omane loro tambah loro koyo kate mati. Paling loman. Makanya jari Nabi, la tumhil hatta idza balaghatil hulqum taqulu hadza li fulan wa li fulan wa qad kana li fulan. Seliramu ora nunda-nunda sampai nyawa ana gek tenggorokan, lek wis ana tenggorokan terus seliramu muni iki aku wasiat yang kok neno fulan jari Nabi, enggak usah diatur. Iku ngono wis diatur dhewe nang Gusti Allah, ancane nek fulan kon mati ya dadi harta waris. Enggak usah ngatur, sok ngatur. Wis diatur nang Gusti Allah. Dadi lek awakmu iki medhit maksa-maksa krana iman nang Gusti Allah, keadaan sehat, iso ngentekno donya iku sak karepe lek iso lek gelem. Tapi terus marono sakjane ya medhit, wedi melarat, kepingin sugih maneh. Tapi tetap ngetokno iku jare Kanjeng Nabi afdhalus shadaqah. Sedekah sing paling apik. Padahal sik kait belajar. Belajar ngelakoni iman, ngetokno zakat lillahi taala. Sedekah lillahi taala. Masya Allah. Sementara sing wis ahli, tiang sing wis ahli, wis biasa infak sedekah, sing sugih maneh duweke akeh. Ngetokno enake gak berat. Lang wis kebutuhan kabeh kecukupan. Wis apa maneh omaku wis anakku kabeh tane omah. Aja maneh wis omah wis deposito sekolah tak jamin wis kurang apa maneh. Akhire infak rono plak-plok tawae plok kabeh wis wae. Wah, iya BM kurang rupane tanahe iku sat plok. Sik susuk sik rupane. Masyaallah ya. Apa sing gak dinaik di endi ae bangun masjid dibangun. Iki jare Kanjeng Nabi, khairus sadaqati an dhahri ghina. Saapi-apike sedekah iku sedekah sing wis luwe teko kebutuhane. Wis enggak butuh deh.
Wis full kebutuhan seluruhnya wis beres. Anak bojone beres, awake beres, kabeh beres, wong tuane beres. Sedekahno kabeh beres. Wah, apik. Iki jago iki. Jadi Allah itu apa sih? Inginnya apa sih? Ingin menghargai semua yang berinfak. Yang ahli infak dihargai, sing belajar infak dihargai, sing nominali akeh dihargai, sing belajar titik nominali dihargai. Sampai Nabi dawuh, rubba dirhamin yasbiqu mi'ata dirham. Terus kasih Nabi, rubba dirhamin, yaiku menawa-menawa sak dirham, yasbiqu mi'ata dirhamin, iso ngalahno 100 dirham. Iso lho ana lho wong sedekah sak dirham tapi luwe utama timbang wong liya sedekah 100 dirham. Iki sedekah 1 juta luwe apik timbang wong sedekah sing 100 juta iko. Lho kok saged ya Rasulullah? Iya, wong iki mek duwe 2 juta kledhek. Dadakno sing separuh disedekahno, sing separuh kanggo awake lan keluargae. Berarti meskipun rupane 1 juta tapi niku padha karo 50% kekayaan. Sementara yang di sana infak aku 1 juta, subhanallah akeh. Tapi lek diinceng omahe duwike lek gak mek selilit. Mek selilit. 10%-nya gak ana, ya wajar. Terus lek ngoten berarti sinten sing menang? Langkung sae sinten? Sing 1 juta napa sing 1 juta? Sing 1 juta. Soale 50% ngijeni. Karena itu kita jangan pernah menilai sedekah orang dengan nominal. Sudah enggak ada yang tahu kecuali Allah. Nominale iku didik tapi sampean rupiro kekayaan wong iku. Wong iku infak Ramadan iki lho mek 10.000. Lho, Lailatul Qadar mlebu mek 20.000 iki Lailatul Qadar. Sampeyan aja ndelok 20.000. Lah lek mek duwe 40.000 go omahe coba ayo. Sampeyan masih ngelbokno 100.000 ternyata sampeyan duwe 20 juta. Ya sik kalah sampeyan. Jadi jangan pernah menilai orang dengan nominal. Kita banyak nggak tahu, yang tahu cuma Allah. Karena itu mari kita hargai. Semuanya menghargai. Infak 1.000, 2.000, 10.000, 1 juta, apalagi yang ndukure, ya? Yang nilai 50%, 75%, 100%, subhanallah. Mari kita semua belajar. Anak kita juga kita ajari. Sedekah pakaian layak. Tukunyar, lho nak sampean tukunyar. Lah sing lawas, gak ana sing sedekahno ta nang kancane. Terus terang Pak, orang yang tidak bisa beli baju itu banyak. Sangat-sangat banyak ndak bisa beli baju. Kalau kita setiap butuh, setiap hari raya kok beli, ya sudah berarti kita nikmat besar sebenarnya. Asal saja kita mau mengetahui. Orang yang tidak bisa beli itu lebih banyak. Lek sampai naik gus matur suwun gus ping pira gak iso nyebut. Matur suwun kok dinai emas. Sing jilbab yang ngono, sing gak iso tuku jilbab niku akeh. Sing gak ronggene ge endi jilbab iku lek tuku ya akeh. Dinai jilbab ya seneng. Karena itu kita jangan meremehkan sedekah. Lah itu adalah bekas kita. Bagaimana kalau kita beli yang masih baru? Pokoknya jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, baik itu dari kita atau untuk kita, ya, atau yang kita ketahui, yang kita nilai. Pokoknya siapapun pelakunya, apakah kita atau orang lain, jangan meremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena iku monggo Bapak Ibu sedaya kula panjenengan monggo ngagi-ngagi mumpung 10 hari Ramadan. Ngagi-ngagi empun ngantos kelewat
Mbun ngantos kelewat. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Wasari'u lan ngage-ngage sira kabeh, cepet-cepetono sira kabeh ila maghfiratin tumuju maring ampunane Gusti Allah mirabbikum saking pangeran sira kabeh wa jannatin lan numuju marang swarga, dateng swarga arduha sing luase as-samawati wal ardu yaiku seluas langit lan bumi. Uiddat wis dicepakno lil muttaqin keduwe wong sing takwa kabeh. Alladzina yaiku rupane wong yunfiqun sing ahli infak fisaroi ing dalam kahanan sugih, ing dalam kahanan gampang makmur, wadharoi lan angel sumpek melarat, wal kadhiminal ghaidha lan wong sing ahli ngengkrek bludreke ngengkrek muring-muringe, wal afina 'anin nas lan ahli ngapura menungso. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka orang berbuat ihsan. Loh, ternyata orang yang ahli infak itulah orang yang membangun. Itu orang yang baik, yang mengembangkan kebaikan masyarakat, yang bisa membelanja, yang bisa mengembangkan dakwah, mengembangkan pendidikan, membangun masyarakat, membangun peradaban. Hanya orang yang yunfiquna fis sarra wad dharra. Infak tidak nunggu ketika rezeki banyak. Saya tahu ada orang bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di sebuah tambang. Orang ini Masya Allah, ya maklum, kalau kita melihat ketika dia jaya, ketika dunia tambang di bidangnya itu jaya, wah infaknya besar. Begitu sudah mulai krisis, bangkrut, dia subhanallah tetap infak. Sudah krisis tetap tidak mengurangi infaknya. Ini yang namanya yunfiquna fis sarra wad dharra. Enggak hanya menunggu ketika bonus banyak maka dia infak banyak. Enggak. Ini sudah ahli yang begini ini. Semakin tinggi kedudukannya, semakin besar jaminannya untuk surga. Inilah muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Enggak bisa berbuat ihsan dengan memberikan harta. Paling tidak ya aja ngamuan. Lah ono masalah sabar lapo ngamuan. Ngamuan ya gak ono maknane, gak ono manfaate. Nah, ketika kita ngengker ngamuk, ini termasuk orang sing bangun. Termasuk orang berbuat baik. Sudah begitu, dia mudah memaafkan padahal dia mampu untuk nagih, mampu untuk nuntut. Tapi ndak, saya maafkan lillahi ta'ala. Jadi orang bangun baik dengan proaktif ya atau dengan pasif, dengan membelanjakan harta ataukah hanya dengan menahan keburukan atau bahkan menahan tindakan adil terhadap seseorang yang berbuat salah, itu ternyata ditahan bahkan dimaafkan orangnya. Ini adalah orang-orang berbuat ihsan. Jamaah rahmatullah, apalagi ini 10 akhir Ramadan. Ingat Nabi dulu, terus bunti Nabi, tirase kanjeng Nabi, tirase para sahabat. Nabi iku menungso sing paling loman, nggih.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad minar rihil mursalah. Nabi ku menungso sing paling loman ngluwihi lomane angin sing gawa udan. Sampeyan bisa bayangkan kalau sampeyan hidup di Timur Tengah. Enggak larang banyu utawa ke Indonesia bagian timur larang banyu paceklik. Kepingin ngombe kudu ngangsu 10 kilo nyuwun lanang wedok kepingin ngombe. Mongso-mongso paceklik. Ya. Tibae moro-moro ana angin semilir nggawa awan moro udan, Masya Allah. Ini bagi masyarakat seperti itu tidak ada yang lebih berharga dari hujan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku lebih dermawan daripada angin pembawa hujan ke negeri paceklik. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan khina yalqahu Jibril yudarisul Quran. Dan Nabi SAW itu lebih dermawan lagi di Ramadan. Ketika bertemu malaikat Jibril, senenge duduk-duduk, bungai bukan main. Nabi semakin bersyukur pada Allah, tambahi mana. Tidak bisa dibayangkan lomane kanjeng Nabi SAW. Apalagi di 10 hari terakhir, ya, yang semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi kalau kita ingat para sahabat. Para sahabat kanjeng Nabi radhiyallahu anhum, khususnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, infak enggak cukup 10%, 30%, 50%, 100%. Niku para sahabat untuk membela Islam, membela Nabi, membelanjai apa istilahnya, membiayai dakwah. Membiayai dakwah. Kenapa? Karena iman balik nang iman, imane nemen mancepe, iman nang Gusti Allah, nang pahala, ganjaran, ancaman, jaminan wis diimani kabeh. Gampang. Kayak sampean sampean tuku uang, katakanlah uang judi. Uang judi kene saen apa awon? Awon nggih. Tak mboten napa-napa, gawe contoh. Contoh semangat. Padahal ku kan awon. Ya gak mesti atuk. Dek tuku karcis regane sak pira, misalkan 10.000, padahal dek dhuwit gak pate akeh. Kena apa kok wani tuku 10.000 karcis judi? Soalnya duwe harapan atuk akeh. Lah ngoten nggih. Padahal gak mesti atuk akeh. Mungkin itu 10.000 terakhir yang dia miliki. Habis itu ya selamat tinggal, ngaplu. Lah ngoten ya. Tapi kenapa dia berani beli? Punya harapan. Percaya lek iku ngono ana. Bandare iku ana, enggak digawa Melayu. Saking lek gak tuh mek nasib ngunae. Krana percaya. Masih batil ya dituku. Duit siji-sijine 10.000 ya diculno. Soale iman nang gone judi. Padahal niku batil. Lah iki iman nang Gusti Allah, iman nang swarga, iman nang Quran, iman nang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah mosok gak percaya, enggak ngetokno. Lah krana nemen imane akhire ngene ku wau. Buktine nggih Sayyidina Abu Bakar 100%. Lah Abu Bakar apa sing kon karekno kanggo keluargamu? Nggih. Sing kula sisahaken nggih Gusti Allah. Jawabane Gusti Allah. Kok ngono? Allah ndak akan mungkin nyanyiakan hambanya yang berbuat karenanya. Jadi imannya tuh Masya Allah tentram. Lho ngono iku sekufu ya sak bojone, sak anak padha. Subhanallah. Ini keluarga-keluarga ya yang ahli surga itu seperti ini. Nah jamaah sekalian Allah, nah niki kula duduno. Lah sakniki YBM, Yayasan Bina Al Mujtama niki nggih sejak 5 tahun yang lalu, mulai tahun 2011 ngantos sak menten sak dinten sore niki mboten mandek oleh nduduk lemah, ngudek botok, ngudek lolo, ngusung boto,
neplok mlester ubin, mlester tembok, nggih sing gentenge enggak mandek. Wis 5 tahun. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Ya sampai lengkap. Lengkapnya pirang tahun? Wallahu a'lam. Mungkin 5 tahun, 10 tahun sampai lengkap. Pokoknya wong Islam ya apa carane duwe alternatif pendidikan sing bermutu, ahlussunnah wal jamaah, akhlake apik, ilmune dhukur. Cek gak ado-ado. Mosok kepengin duwe anak soleh solihae wong tua. Iso soro-soro ngeturno nang Jawa Tengah, Jawa Barat terus-terusan. Mosok wong Malang gak entos. Mosok wong Malang gak entos. Nah, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah dan kesadaran orang-orang yang suka membangun al-muhsinun, maka disebut al-muhsinun, para muhsinin. Wong sing ahli bangun, sing kepingin mlebu swargane ambek donyane nggih, donya halal. Alhamdulillah ini semuanya bisa terjadi karena pertolongan Allah melalui hamba-hambanya yang sadar, dan ini sangat membutuhkan. Alhamdulillah perlu saya informasikan, tahap pembangunan ketiga, pembangunan 1000 meter persegi yang bentuknya adalah pesantren SMP Putra Putri untuk tingkat 1, tingkat 2, alhamdulillah sudah tamat. 1000 meter persegi sudah tamat, hasilnya bisa dinikmati. Siapa yang paling untung? Pertama adalah yang infak, kedua adalah yang menjalankan dengan amanah, yang ketiga semua orang tua masyarakat muslim yang punya anak yang bisa menyekolahkannya ke situ. Yang keempat, seluruh bangsa Indonesia. Semakin banyak yang membangun seperti ini, ya semakin maju bangsa ini. Calon pemimpin semakin banyak, calon pengusaha semakin banyak, calon-calon orang baik semakin banyak yang bermutu. Jadi ini hasil orang infak, mustahil hasil orang kikir. Tidak ada orang kikir nggak pernah bangun. Jangankan orang lain, dirinya saja nggak dibangun. Itu orang kikir. Nah, jamaah rahmatullah, baik. Nah, setelah tahap 3 pembangunan 1000 meter persegi itu sudah selesai lunas, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima orang-orang baik yang telah infak 1000 meter tadi itu, dilipat gandakan seperti janji Allah di dunia dan akhirat, dilancarkan rezekinya supaya semakin berbuat lagi, semakin berbuat lagi, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin bahagia sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga dengan amal salehnya. Allahumma amin. Nah, setelah itu kita buka 1 tahap pembangunan tahap 4. Berapa? 1000 meter persegi lagi. Dengan nilai sama. Meskipun mundak kabeh, wesi mundak, semen mundak, wedi mundak, boto mundak, watu mundak, kabeh mundak wis lah. Tapi tetap biidznillah dengan barokah dari Allah, tetap pembangunan 1 meter persegi kita hargai sahamnya 1.750.000. Ya, 1.750.000 zaman saiki kayak kota. Apa wis gak murah? Dan dengan amanah insyaallah dadi ya kayak gemburi. Kita butuh 1000 meter lagi persegi untuk pembangunan pesantren SMP kelas 3. Putra Putri asrama dan kelas. Nggih, karena soalnya kelas 3 ini durung ono. Nggih, termasuk Mahat Ali A'immah yang nanti tingkat 3. Termasuk nggih SD, tapi SD kan wis insyaallah hampir mari. Paling kurang nggih ada unit kesehatan dan seterusnya. Nah, itu memang nanti tetap diperlukan bantuan-bantuan. Terus yang penting lagi nggih, selain untuk bangunan tadi itu, untuk pagar keamanan. Pagar durung dipikirno, sik mikirno kelas, mikirno godaan kamar. Pagar lek wis ana isine baru dipageri. Sakniki wis ana isine, ana kamare, wis ana santrine, apa maneh santriwati,
nggih tambah miris ya kudu ndang dipageri. Pager nggih sakmono ambane nggih butuh duwe akeh. Ditambahi maneh napa? Omahe para ustad iku gak ana. Lah ana pesantren ustate turu ge endi? Nggih lek sing bujang-bujang dilebokno bleng ge barak 10 wong, gak apa-apa. Lah saiki wis mulai rabi kabeh. Ya kudu digaekno. Sapa sing bertanggung jawab? Ya wong Islam. Lek kuwabe dibebano nang wali murid, larang kok jare sekolah larang, mondok larang repot mana ya. Wis kudu wong Islam, mong kanggo wong Islam. Mungkin saiki infak tok marono duwe anak, duwe putu ya dilebokno, ya berarti ya kanggo awake. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Bon. Nomor kali dibuka wakaf tanah pesantren untuk tingkat aliyah. Alhamdulillah dengan izin Allah tanah yang sudah kita beli 2M hanya tinggal 400. Hanya tinggal atau kurang 400 juta. Dibanding 1M 600 juta coba ayo. Jadi 400 juta itu sedikit jika dibanding dengan 1,6M, apalagi jika dibagi oleh banyak orang. Jamaah sekalian rahimakumullah, monggo niki Ramadan bisa zakat, infak, hibah, apapun. Kita sudah tahu pos-posnya, kita insya Allah amanah bertanggung jawab, kita mengerti ini harta untuk apa, uang untuk apa. Bahkan termasuk kalau punya uang tapi meragukan, misalkan uang riba dan seterusnya, bisa dititipkan, insya Allah kita tahu untuk apa yang bisa diperuntukkan uang ini. Ya, kita siap biidznillah. Kita tahu rambu-rambunya. Terus yang ketiga kita buka bantuan sumbangan materialan atau mau bangun dewe. Kalau ada isu-isu misalkan ndak mau menerima bantuan semen, ndak mau menerima bantuan besi, ndak mau bantuan bangunan, pokoknya bantuan duit tok mboten. Niku nemen 100% salai. Mboten enten bener blas. Sing bener monggo bangun pasir nyumbang pasir, nyumbang boto, nyumbang watu, nyumbang napa niku semen, nyumbang nopo mawon, atau mau bangun sendiri Ustadz, aku pengen bangun dewe, tukang-tukangku dewe, ladan-ladanku dewe, monggo. Pokoknya saman maju sepakatan iki gambari koyok ngene sifatnya weh saman gambar, saman garap, monggo. Ya, jamaah Allah, itu dari awal sudah kita sampaikan. Sudah dari awal kita sampaikan. Ini terbuka. Oleh karena itulah, adakah orang yang menaruh hartanya untuk dibawa pulang, untuk dibawa pergi, dibawa mati? Adakah orang yang menyimpan hartanya untuk dibawa mati? Harta kita harus kita bawa. Rugi kalau kita punya harta banyak ternyata nggak bisa bawa. Kesempatan bawa ya sekarang, ayo setorkan. Fisabilillah, pasti nanti ditransfer oleh Allah, ketemu di akhirat. Nah kalau kita tidak mau mentransfer, nggak akan ketemu, akan dimiliki oleh orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan subhanallah. Ternyata Allah juga punya hamba yang tingkat tinggi. Perhatikan firman Allah. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim
falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang ahli infak, menginfakkan hartanya di malam hari, di siang hari, yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan, bagi mereka adalah pahala di sisi Allah. Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada sedih atas mereka. Ini yang sudah kelas tinggi dan kita perlu belajar. Nah, saya tambahkan, jamaah rahimakumullah, di antara fungsi harta kita, di antara fungsi infak kita adalah menjaga harta kekayaan. Menjaga harta kekayaan bukan dengan satpam. Yang efektif bukan dengan satpam, bukan dengan CCTV, bukan dengan berangkas bank. Kenapa? Dengan infak, dengan sedekah. Dengan infak, dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hassinu amwalakum bizzakah." Bentengi harta kekayaan. Lindungi harta kekayaanmu dengan zakat. Zakat itulah satpam harta kita yang lebih efektif. Allah akan mengirim malaikat untuk menjaga harta kita kalau kita berzakat. Wadawu mardakum bisadaqah. Sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Subhanallah. Obatilah orang-orang yang sakit itu dengan sedekah. Ini ceritanya banyak, Pak. Bapak Ibu, cerita yang ajaib-ajaib, penyakit yang mau macam-macam itu bisa sembuh dengan sedekah. Itu cerita yang nyata. Waqi'i, bukan yang fiktif. Luar biasa. Sabda Nabi, dawu mardakum bisadaqah. Rawahu Tabrani di dalam Ausat. Apa yang sudah Allah janjikan, terus kita harapkan ini termasuk ikhlas, tidak mengurangi ikhlas. Karena kita berharap pada Allah untuk pahala yang sudah diiming-imingi sama Allah. Berbeda kalau kita ingin pahala yang kita ngarang sendiri. Bukan Allah yang iming-iming, bukan Nabi yang iming-iming. Terus kita harapkan, nah itu yang salah. Contoh, kita bersedekah ingin supaya kita sakti misalnya. Supaya sakti itu sapa sing janjani iming-iming lek sedekah terus sakti. Gusti Allah mboten, Kanjeng Nabi mboten, berarti mboten ansal. Karena kita mengharapkan sesuatu yang tidak diizinkan sama Allah, tidak diperintahkan sama Allah. Gitu. Atau kita sedekah cek dipek mantu misalkan. Yang wis dilarang enggak oleh, riyak jenenge. Tapi kalau kita ingin sedekah, kepingin supaya harta kita dijaga, dapat pahala berlipat ganda. Kemudian supaya orang yang sakit di keluarga kita diberi sembuh. Boleh, karena itu ada dalilnya semua. Itu ikhlas krana Gusti Allah. Ngaten. Pun. Jadi luar biasa jamaah rahimakumullah. Kemudian saya tambahkan lagi, berarti sedekah zakat bisa melindungi harta? Ya. Bisa menjadi sebab kesembuhan orang yang sakit dari keluarga kita yang enggak sembuh-sembuh? Ya. Termasuk sakit enggak punya anak. Mandul misalnya. Boleh diniatkan untuk itu. Lillahi ta'ala, dan berharap pada Allah memberikan pahala berupa ini. Ada pahala di akhirat, ada pahala di dunia berupa ini. Monggo. Ditambah lagi, silakan yang ingin menolong orang tuanya, kakeknya, atau siapa saja keluarganya, atau orang yang dicintai yang sudah wafat, ingin menolong agar tidak diadab di kuburan, agar ditinggikan derajatnya, dirahmati, diampuni, dimasukkan ke ahli surga. Kita sedekah atas nama orang wafat. Monggo. Orang tuanya menyesal dulu ketika kita masih hidup, hanya ngerepoti mahasiswa
menikah baru menikahnya ngerepoti tok, keburu orang tua wafat. Sekarang jadi kaya raya, nyesel, ya sudah, sedekahkan yang terbaik, yang terbanyak untuk orang tua. Untuk orang tua. Khususnya untuk saudara monggo, untuk guru monggo. Untuk orang lain pun monggo, terserah. Ini jamaah rahimahullah dasarnya ijma'. Ijma' ahlu sunnah wal jamaah bahwa sedekah dan doa untuk orang yang wafat itu bermanfaat, mengampuni dosa atau membuat dia dalam rahmat atau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Siapa yang mengatakan kalau ini ijma'? Seluruh ahlu sunnah tanpa kecuali, ulama salaf maupun khalaf. Di dalam Muqaddimah Sahih Muslim dikatakan oleh Imam Abdullah ibnul Mubarak, laisa fis sadaqati khilaf. Untuk manfaatnya sedekah bagi orang yang wafat, pahala itu mengalir untuk orang yang wafat, untuk orang tua, untuk mertua, untuk nenek, untuk kakek, untuk paman bibi, itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Kata seorang ulama tabi'in, Abdullah ibnul Mubarak. Karena dasarnya sangat banyak, hadis-hadisnya sangat banyak. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ada orang bertanya, ya Rasulullah, ibu saya wafat tiba-tiba, tidak sempat untuk wasiat ini dan itu, pokoknya tiba-tiba wafat. Bagaimana kalau saya sedekah atas nama ibu saya? Apakah ibu saya dapat pahala? Kata Nabi, iya, silahkan kamu sedekah atas nama orang tuamu. Nah ini, monggo, yang 400 juta tanah Mahat Ali itu belum bangune, durung bangune sik tanah itu. Tapi wajib lunas dalam 10 bulan ini. Karena setelah itu harus dibangun, setahun lagi harus menerima santri. Waktu ini arek SMP lulus. Jamaah sekalian rahimahullah, baik. Ada 8 hal yang berguna untuk orang yang wafat. 3 berdasarkan ijma', 3 hal ijma'. Yang 3 hal ijma' itu adalah, pertama sedekah atas nama orang wafat, kedua doa untuk orang yang wafat, yang ketiga membayarkan hak. Jadi dia punya tanggungan orang wafat, kita bayarkan haknya. Meskipun kita nggak wajib kasihan ya. Iku wong apik tapi sayang duwe utang. Anak putune wis padha gak sing iso mbayari utawa gak ngereken, wis tak bayarno ae utang. Manfaat. Menyampaikan hak-hak orang lain yang menjadi tanggungan si mayit. Sementara yang lain berdasarkan hadis sahih, dalil sahih, tapi bukan ijma'. Haji untuk orang yang wafat, khususnya haji wajib. Umroh, khususnya umrah wajib. Siam, puasa wajib, nazar atau Ramadan. Kemudian memerdekakan budak dan menyembelih hewan kurban untuk orang yang wafat. Ini khilaf di antara ulama. Kalau kita merojih yang boleh, berarti ya ada 5 yang bukan sebuah ijma' tetapi yang tarjih. Taib. Siapa yang mengatakan ijma' selain sahabat tabi'in Abdullah bin Mubarak? Yang mengatakan ijma' adalah Hafidhul Maghrib Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar, Abu Umar Ibnu Abdul Bar, yang wafat tahun 463. Beliau mengatakan tidak ada khilaf, ijma' ulama sedekah untuk orang wafat nyampe. Kemudian siapa lagi? Itu yang bermadzhab Maliki. Yang bermadzhab Syafi'i siapa? Imam Nawawi rahimahullah, yang wafat tahun 676. Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan ijma' kaum muslimin, sedekah untuk orang yang wafat bermanfaat, nyampe pahalanya. Ijma' persis sama dengan ijma'nya terhadap doa dan membayarkan hutang. Berarti 3 sudah ijma'. Kemudian siapa lagi? Ada juga ulama mazhab Maliki, Imam Al-Qarafi juga mengatakan ijma'. Lalu siapa lagi yang bermadzhab Hambali?
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ijma sedekah untuk orang yang wafat, ijma sepakat bulat kaum muslimin mengatakan itu manfaat. Telah banyak hadis-hadis yang sahih. Ya, bahkan Ibnu Taimiyah juga mengatakan telah bersepakat imam mazhab 4. Imam mazhab 4 seperti ijma'nya juga memerdekakan budak. Baik. Dan lain sebagainya. Cukup itu insyaallah ya. Termasuk siapa ulama sekarang? Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Wa rahimallahu masyayikhana al-kiram mengatakan ijma. Karena itu monggo kesempatan khususnya bagi yang dulu-dulu enggak sempat birrul walidain, enggak ahli ngelayani, enggak ahli napa niku mijeti, enggak ahli mbantu, iso njauh duit dolen, marono rabi, marono wafat wong tuane. Ini birrul walidain setelah orang tua wafat. Birrul walidain setelah orang tua wafat. Nah, adapun keterangan bahwa sedekah itu kalau anak memberi sedekah untuk orang tuanya yang sudah wafat atas nama ya, itu akan dikirim pahalanya ke alam barzakh dalam bentuk nampan dari cahaya. Itu keterangannya ada di dalam hadis riwayat sahabat Anas radhiyallahu an. Tidak ada anggota keluarga yang wafat seorang di dalamnya. Kemudian mereka anggota keluarga bersedekah atas nama yang wafat kecuali dihadiahkan oleh Jibril alaihissalam dalam bentuk nampan dari cahaya. Lalu berdiri di pinggir kuburan berkata, hai orang yang di kuburan yang sangat dalam, sangat jauh, sangat dalam, ini hadiah, diberi hadiah oleh keluargamu, terimalah. Akhirnya dia senang, berseri-seri, berbunga-bunga, bergembira. Sementara tetangganya yang di alam barzakh tahu itu semuanya pada bersedih karena tidak ada yang memberi hadiah kepadanya. Ini kata Imam Al-Hafidh Al-Haythami dalam Majma' Zawaid, riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, di dalamnya ada Abu Muhammad Asyami. Kata Azdi dia berdusta. Jadi ada rawi yang memang dhaif. Jadi ada keterangan yang begini tetapi dhaif. Soalnya kan sering ada orang kadang bertanya, Ustaz yang itu yang tentang bener nggak kalau kita sedekah dikirim dalam bentuk nampan cahaya? Iya ada keterangannya tapi hadisnya tidak sahih. Gitu ya. Hadisnya tidak sahih. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Bagi yang mau menghitung zakat bagaimana caranya? Saya tidak tahu harga sekarang ya. Harga emas berapa sekarang? Ini coba, ini saya hitungan tahun 2012 yang lalu. Ya, saya nggak ngitung lagi, pokoknya saya copy. Kalau tahun 2012 lalu 1 gram emas itu 484.000, mungkin sekarang lebih dari 500 mungkin ya, wallahu alam. 1 gram emas segitu, sementara nisabnya kita ikut yang 70 gram, bukan 85. 70 gram emas kali 4 kali harga sekarang 484.000, ya kalau kalinya itu ya munculnya 33 juta, itu nisab. Kalau di atasnya berarti siapa yang punya uang 33.880.000 sudah berusia pendak 1 tahun, oh berarti 1 nisab dan sudah 1 haul 2. 1 nisab 1 haul sudah 2 syarat. Maka dikeluarkan 2,5%. Kalau di atas itu ya 2,5% dari apa yang ada, dari sebanyak-banyaknya tidak masalah, pokoknya persenan. Minimal segitu. Untuk maksimal tidak ada batasan, terserah. Mau tambah 100 juta, mau tambah 200 juta, 1 M tidak ada masalah. Dari jumlah total silakan keluarkan 2,5%. Kalau perak, karena sebenarnya uang rupiah itu lebih dekat dengan perak. Saya nggak tahu jaminan uang rupiah kita ini emas apa perak. Tapi kalau kita lihat uang recehnya itu perak. Kalau sampean punya uang perak,
senilai 450 gram perak, zakat. Wajib zakat 2,5%. Ayo, recehan kita perak atau emas? Logam kita perak apa emas? Perak. Makanya uang kita ini pakai nisabnya ukuran emas apa perak? Ya sampean delok logame nggunakno apa? Nggunakno emas apa perak? Perak ya wis, cukupan perak. Berarti nisabe rendah. Pinten nisabe? Kita mengikuti kalau untuk perak 460 gram. Kita tidak ikut yang 596 gram. Tapi ikut yang 460 gram perak. Berapa harga perak? Ya kalau 12.000 per gramnya ya samping no piro? Kira-kira piro? 6 jutaan mungkin ya. Berarti kira-kira nisabe sapa sing nyimpen duit 7 juta misalkan, ya berarti sak nisab. Tokno 2,5. 2,5 7 juta iku. Luwe aman, luwe barokah. Saman gak rumangsa, istilahnya saman merasa tenang karena ikut infak, kan begitu. Taib, jamaah sekalian rahmatullah. Baik, ada yang bertanya, kiranya Masya Allah sudah banyak yang saya sampaikan tadi ya. Intinya ini memanfaatkan waktu karena kita di tengah Ramadan, mengawali 10 terakhir, Nabi meningkatkan infak sedekah, zakat, karena itu orang berebut juga menyampaikan zakat menghitung di bulan Ramadan, monggo. Dan sekali lagi IBM sangat memerlukan untuk kepentingan kaum muslimin, dakwah dan pendidikan, baik untuk tanah, untuk bangunan, berupa uang, berupa bahan bangunan, berupa bangunannya, monggo. Itu daknya saya, monggo. Itu atapnya saya, monggo. Saya jendela dan pintunya, monggo. Wis sak karepe. Terserah milih. Tanah ya banyak. Jadi monggo. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang hatinya beriman, ringan untuk berinfak, akhlak kita akhlak berinfak dalam keadaan apapun, dan Allah menjadikan kita sebagai hati yang lapang, jiwa yang bersih, bahagia, rezeki yang barokah, keluarga yang tentram, sentosa, soleh dan salihah, dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya bersama-sama. Allahumma amin. Demikian, insyaallah mulai besok khataman kitab. Bagi yang itikaf silakan hubungan dengan panitia. Kita akan khataman kitab akidah gurunya Imam Syafi'i, ulama tabi'in. Biar kita tahu, akidah Ahlussunnah itu akidah zaman Nabi, sahabat, tabi'in. Jadi tidak boleh ngarang, tidak boleh kecampuran. Yes, akidah Ahlussunnah, apa yang ada itu kita imani dan semuanya bersanad. Dengan sanad akan kita ijazai di akhir masa iktikaf insyaallah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis karena kayaknya siap-siap untuk berbuka. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.